Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian, NIM saya B1C1244045. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi keempat, yaitu pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Nah, manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Pada pengelolaan dan pengorganisasian bisnis ini terdapat 5 sub pokok pembahasan. Yang pertama fungsi manajemen, yang kedua level manajemen, yang ketiga peranan manajemen, yang keempat keterampilan manajemen, dan yang terakhir ada struktur organisasi. Baik, kita langsung saja pada sub pokok yang pertama, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terbagi atas 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan rentang waktu, pencapaian tujuan organisasi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang disusun dalam waktu kurang dari 1 tahun yang berhubungan dengan operasional rutin organisasi. Yang kedua ada tujuan jangka menengah, yaitu tujuan yang lebih cepat waktu pencapaiannya. Periode pelaksanaannya biasanya 1-5 tahun. Nah, yang ketiga ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang yaitu tujuan yang dibuat untuk jangka waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 5 tahun. Lanjut, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing dan pembentukan staf atau staffing. Pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pembentukan staf merupakan pemilihan dan penetapan sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun sehingga akan dapat berjalan dengan baik dan tepat. Yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Actuating adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik dan seperti apa yang diharapkan. Yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling adalah suatu bentuk pengawasan manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Lanjut pada subpokok yang kedua, yaitu level manajemen. Level manajemen ini dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada manajer puncak atau top manager, yang dimana manajer puncak biasanya menentukan tujuan jangka panjang dan membuat rencana strategis perusahaan. Yang kedua, manajer menengah atau middle manager, biasanya mengelola tujuan jangka menengah dan mengimplementasikan rencana taktis organisasi. Yang ketiga, manajer lini atau first line manager, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Lanjut pada subpokok yang ketiga, yaitu perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen ini terdiri dari 3 peran utama. Yang pertama, peran interpersonal. Peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Lanjut pada subpokok yang keempat, yaitu keterampilan manajemen. Yang pertama ada keterampilan teknis, berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, keterampilan interpersonal, merupakan keterampilan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak-pihak lain secara efektif sehingga akan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, keterampilan konseptual, mengacu pada kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan menjabarkannya ke dalam ide-ide yang dirangkum dalam suatu solusi ataupun gambaran kegiatan organisasi di masa datang. Lanjut pada subpokok yang terakhir, yaitu struktur organisasi. Nah, apa sih struktur organisasi itu? Nah, struktur organisasi adalah
Struktur yang berguna untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang akan dilakukan dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Nah, yang pertama ada konsep dasar struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi melibatkan 2 tahap. Yang pertama adalah proses mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan spesifik dalam organisasi dan merancang orang untuk menjalankannya. Tahap kedua yaitu setelah terspesialisasi, pekerjaan akan dikelompokkan ke dalam unit-unit logis. Proses ini disebut dengan departemenisasi. Apabila pekerjaan telah dispesialisasikan dan didepartemenisasi, maka perusahaan menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Pengambilan hierarki merupakan hasil dari 3 langkah. Yang pertama pemberian tugas, yang kedua pelaksanaan tugas, dan yang ketiga pendistribusian wewenang. Yang kedua ada bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan mempunyai 4 bentuk dasar, yaitu yang pertama struktur organisasi fungsional, yang kedua ada struktur organisasi divisional, yang ketiga ada struktur organisasi matriks, dan yang keempat ada struktur organisasi internasional. Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan mengembangkan bentuk-bentuk struktur organisasi yang baru. Di antaranya, yang pertama organisasi tanpa batas, yang kedua ada organisasi tim, yang ketiga ada organisasi virtual, dan yang terakhir ada organisasi pembelajaran. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya pemaparan materi ini mohon dimaafkan. Mungkin ini kesalahan dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.